Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristanto Purnomo dari Prodi D3 Farmasi semester 3 kelas 2. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan. Saya di sini sebagai TTK Tenaga Teknis Kefarmasian. Di sini kami akan memperagakan konseling yang terjadi antara asisten apoteker dengan pasien diabetes. Selamat menonton. Selamat siang Pak. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Alif Ramadan. Saya TTK di Apotek Bekti Setia Indonesia. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa ya Pak? Dan ada yang bisa saya bantu Pak? Selamat siang Mas, ini saya Kristanto mau menebus resep obat. Ya Pak, saya hitungkan dulu ya Pak, habisnya berapa? Baik Mas, saya tunggu. Pasien atas nama Kristanto. Ini Pak, habisnya 200.000. Apakah Bapak berkenan untuk mengambil obat ini? Iya Mas, saya ambil obatnya. Ini ya Mas uangnya. Baik Pak, saya siapkan dulu ya Pak obatnya. Pasien atas nama Kristanto. Sebelumnya, apakah saya boleh minta data diri Bapak untuk catatan apotek kami Pak? Boleh Mas, silahkan. Baik Pak, nama lengkap Bapak siapa ya? Nama lengkap saya Kristanto Purnomo Mas. Umur Bapak berapa ya Pak? Umur saya 55 tahun Mas. Alamat Bapak di mana ya Pak? Alamat saya di Jalan Imogiri Barat KM 7 Timbulharjo, Sipen Bantul Mas. Berat badan Bapak berapa ya? Berat badan saya 70 kg Mas. Nomor HP yang dapat dihubungi Bapak berapa ya Pak? Nomor HP saya 0819 04 03 kali 149. Tensi darah Bapak berapa ya? Tensi saya 120/80 Mas. Gula darah puasa Bapak berapa ya? Gula darah puasa saya 120 mg per dl Mas. Gula darah sewaktu Bapak berapa ya Pak? Gula darah saya 215 mg per dl Mas. Apakah Bapak memiliki alergi obat sebelumnya? Saya tidak ada alergi obat Mas. Maaf Pak, sebelumnya saya mau tanya, apa yang telah dokter katakan tentang aturan pemakaian obat ini dan cara pakai obat ini? Apa yang dokter katakan kepada Bapak tentang harapan atau efek yang diinginkan setelah mengkonsumsi obat ini Pak? Dokter tadi tidak mengucapkan apa-apa tentang hal ini kepada saya Mas, tetapi saya ingin tahu bagaimana cara penggunaan obat ini Mas. Walaupun saya pernah menggunakan obat ini, tetapi saya belum yakin Mas apakah cara penggunaan obat ini yang saya lakukan itu benar apa belum. Saya tadi mau bertanya kepada dokter Mas, tetapi tidak ada kesempatan karena pasien dokter antrinya banyak. Baiklah Pak, kalau begitu ini Pak obatnya namanya Glimepirid, diminum 3 kali sehari sebelum makan ya Pak. Obat ini cukup disimpan di tempat kering atau di kotak obat di suhu ruang. Efek samping obat ini adalah mengantuk, nafsu makan menurun, mual, muntah, diare, sakit perut. Tapi Bapak tidak usah khawatir. Efek samping obat ini tidak akan terjadi jika Bapak mengkonsumsinya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kalau yang ini Novorapid Pen ya Pak, disuntikan 3 kali sehari sebanyak 10 unit. Menyuntikannya 15 sampai 30 menit sebelum makan ya Pak. Untuk insulin ini disimpan di kulkas, jangan disimpan di freezer. Kalau enggak cukup disimpan di bagian bawahnya saja Pak. Kalau bagian bawah, kalau enggak di bagian pintunya. Efek samping obat ini adalah hipoglikemi Pak, atau gula darah rendah, dan ada reaksi alergi. Tapi Bapak tidak perlu usah khawatir. Efek samping obat ini tidak akan terjadi jika digunakan sesuai dengan aturannya. Maaf Mas, ini insulinnya cara penggunaannya gimana ya Mas? Baik Pak, cara penggunaan insulinnya ini pertama-tama kita hangatkan dulu agar suhunya sesuai dengan badan kita. Terus ketika sudah sesuai dengan kira-kira sesuai dengan suhu badan kita buka.
Terus kita pasang jarumnya ini, kertasnya ini dihilangin dulu, lalu kita pasang. Ini pasang, kita putar sampai bunyi klek gitu ya Pak. Setelah itu kita coba dulu Pak, supaya tahu apakah ini berfungsi dengan baik atau tidak. Jarumnya kita coba dulu 2 unit. Ini cara megangnya 4 jari. Terus yang jempol ini untuk jempolnya ini untuk memencet bagian bawah ini Pak, untuk menekan. Ini terus kita suntikan. Nah ini Pak, berfungsi dengan baik ya Pak, ini sudah keluar. Terus setelah itu kita putar 10 unit Pak, karena dosis yang Bapak gunakan 10 unit. Setelah itu area penyuntikannya bagian lengan kiri kanan, bagian perut, hindari area pusar, bagian paha kiri kanan, kalau enggak bagian belakang Pak. Setelah itu kita suntikan. Cara menyuntikannya 4 jari, jempol untuk bagian bawah nekan. Terus ini bagian yang kita suntikan kita cubit terlebih dahulu. Setelah kita tusukkan 90 derajat. Tek. Ini kita tekan. Udah, kita tunggu sebentar. Setelah itu kita cabut. Udah Pak, begini. Ini sudah. Terus setelah itu saran saya Pak, pemakaiannya jangan di satu tempat aja Pak, di bolak-balik Pak, di rotasi Pak istilahnya. Misalnya kemarin bagian perut, terus besoknya lengan, terus besoknya lagi bagian paha Pak, begitu. Dan juga untuk jarumnya ya Pak, kalau sudah menyuntikannya terasa sakit, hendaknya diganti Pak, jangan digunakan terus, nanti bisa sakit Pak. Terus untuk jarumnya jangan dibuang di tempat sampah aja ya Pak, dikumpulkan terlebih dahulu, nanti setelah terkumpul banyak diserahkan ke rumah sakit. Untuk memastikan Bapak sudah mengerti cara penggunaan obat ini dan cara menggunakan insulin ini, coba Bapak ulangi cara penggunaan obat ini dan cara pemakaian insulin ini Pak. Ini Glimepirid 2 mg diminum 3 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Dan yang ini Novorapid disuntikkan 3 kali sehari 10 UI. Persiapan insulin, lepas penutup insulin pen. Buka pembungkus dan penutup jarum. Hilangkan udara di dalam pen melalui jarum. Aktifkan tombol insulin dengan diputar 10 UI. Hindari penyuntikan pada sekitar area pusar dan lakukan penyuntikan pada perut, lengan atas, dan paha. Jangan lakukan penyuntikan terus-menerus pada satu lokasi saja. Suntikan dengan genggam insulin dengan 4 jari dan ibu jari tepat pada tombol dosis. Biarkan jarum di tempat selama 5-10 detik. Lepas tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Masukkan jarum yang telah digunakan ke dalam kaleng kosong dan jangan buang pada sembarang tempat. Baik Pak, berarti Bapak sudah mengerti cara penggunaan obat ini dan cara pemakaian insulin ini. Saran saya sih Pak, Bapak untuk menjaga agar gula darah Bapak tetap normal, hendaknya Bapak hindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, karena itu dapat meningkatkan kadar gula darah Bapak. Terus Bapak juga harus olahraga yang teratur Pak. Misalnya saja olahraganya jalan kaki aja, kalau enggak bersepeda atau enggak senam lansia Pak. Terus saya ingatkan lagi untuk jarum insulin yang ini Pak, ini jangan dibuang di tempat sampah, tapi Bapak simpan dulu. Nanti setelah terkumpul Bapak serahkan ke rumah sakit, karena itu limbah medis Pak.
Terima kasih Mas atas sarannya. Terima kasih Pak telah berkunjung di apotek kami. Semoga lekas sembuh ya Pak. Iya Mas, sama-sama.